Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukende HKBP nomor 63 ayat 4. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Sabtu 10 Oktober 2020 dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 6 mengatakan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, tongon tahe dengan bahasa dohot asiniroha mangihut dihutau saleleng au mangolu jaladung mulak au masuhak kuma bagas nijahoba saleleng lelengna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Mazmur pasal 23 adalah salah satu Mazmur yang sangat banyak dikotbahkan dan dikutip menjadi syair lagu, menjadi bahan pengajaran, menjadi bahan penginjilan orang Kristen. Mengapa? Karena di dalam Mazmur ini terdapat bukan saja kata-kata yang indah selayaknya syair-syair orang Yahudi, melainkan mengandung kekayaan teologis yang tidak ternilai tentang janji pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Dalam Mazmurnya, Daud tidak berbicara tentang dirinya sebagai gembala, tetapi sebagai domba yang sangat bangga, sangat memuji karena mengandalkan gembalanya. Daud dengan bangganya ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu gembalanya dan pemimpinnya. Karena pernah memiliki pengalaman sebagai seorang gembala, maka Daud dapat merasakan dan memahami betapa domba-domba sangat bergantung penuh kepada gembalanya. Hidup mati domba-domba sangat bergantung penuh pada siapa dan seperti apa sang gembalanya. Dalam pemeliharaan gembala yang baik, domba-domba akan merasa aman dan terpuaskan karena senantiasa dijaga, dipelihara, dituntun ke padang rumput dan juga air tenang. Maka Daud dapat berkata, takkan kekurangan aku, karena ia berada di bawah pengawasan dan pemeliharaan seorang gembala yang baik.
Jika Tuhan menjadi gembala, kebajikan dan kemurahan mengikuti. Jaminan itu bukan hanya sesaat atau dalam rentang waktu tertentu, melainkan seumur hidup. Orang yang seperti ini, kemanapun, dimanapun berada, selalu diikuti dengan hal-hal baik dan berhadapan dengan orang-orang baik dan mendapatkan kemurahan. Apa yang dikerjakannya akan baik, mendatangkan hal baik, dan menjadi berkat. Kemudian hari setelah Daud semakin lanjut usia, ia merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh kebersamaan dengan Allah. Akhirnya membuat pengakuan, "Tuhanlah gembalaku." Sungguh indah, bukan? Tidak bosan-bosannya membaca kitab Mazmur 23, selalu melegakan dan selalu baru. Yesus juga mengatakan dirinya sebagai gembala yang baik. Dia memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang dengan sedikit ikan dan roti. Akhirnya memberikan nyawanya menebus manusia, mengalahkan maut dan kematian untuk menebus dosa manusia. Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan." Penggembalaan tersebut telah diwujudkan Yesus di kayu salib untuk keselamatan kita. Dengan itu memungkinkan kita untuk berdiam di rumah Tuhan sepanjang masa. Gembala yang baik memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 11b. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah yakin sepenuhnya bahwa Tuhanlah gembala kita? Jika ya, maka kita akan selalu rindu untuk berdiam di rumah Tuhan. Saudara-saudara, sebuah istilah coram Deo adalah ungkapan bahasa Latin yang artinya di hadapan Allah atau di hadirat Allah. Ungkapan ini merupakan pengingat sempurna bahwa sebagai orang percaya kepada Allah dan percaya bahwa Allah ada, maka kita tidak sekedar menjalani hidup ini menurut kehendak sendiri atau menurut kehendak siapapun di bumi ini selain menurut kehendak Tuhan. Kita hidup menurut kehendak Tuhan dan hidup di hadirat Tuhan. Marilah kita hidup dan menjadikan Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, dengan segenap jiwa raga kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, karena Engkau telah mengaruniakan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus kami dari dosa dan dari kuasa maut. Kami memohon kepadamu, terangilah hati kami dengan Roh Kudus, agar kami mengenal Dia Tuhan dan Gembala kami, yang patut disembah oleh seluruh umat manusia. Ajarlah kami supaya kami setia kepadamu,
dan tahu bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Tuhanlah gembala kami, takkan kekurangan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP nomor 63 ayat 4. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.